Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sahabat Petani Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai harga pupuk non-subsidi yang meroket naik hingga 100%. Apa penyebab harga pupuk naik drastis dan apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pupuk ini? Sebelumnya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe serta tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting guna mendukung keberhasilan petani dalam proses menanam dan sangat mempengaruhi hasil panen petani. Di awal tahun 2022 ini yang merupakan musim tanam, petani harus menghadapi kenyataan pahit bahwa harga pupuk non-subsidi sangat mahal, bahkan meroket hingga naik 100% di tengah permasalahan langkanya pupuk bersubsidi. Seperti dilansir dari Tempo.co bahwa Serikat Petani Indonesia melaporkan harga pupuk non-subsidi naik hingga 100% pada pekan pertama Januari 2022. Tren kenaikan harga pupuk non-subsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021. Berdasarkan catatan SPI, hingga pekan pertama Januari 2022, harga pupuk urea sudah mencapai 560.000 per sak. Saat situasi normal, harga pupuk itu berada di posisi 265.000 hingga 285.000 per sak. Hanya saja sejak Oktober hingga November 2021, harga pupuk itu mengalami kenaikan menjadi Rp380.000. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000. Selain itu, catatan SPI menunjukkan harga pupuk NPK juga mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya, NPK Mutiara mengalami kenaikan harga mencapai Rp600.000 per sak dari harga sebelumnya di posisi Rp400.000 per 50 kg atau per sak. Sementara itu, NPK Poska mengalami kenaikan menjadi Rp260.000 per sak 25 kg dari harga awal Rp170.000 per sak. Sementara itu dilansir dari berita1.com, Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Persero atau Pupuk Indonesia Holding Company, Wijaya Laksana merespon terkait harga pupuk non-subsidi. Seperti diketahui, harga pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 70% hingga 120% beberapa waktu lalu. Menurut Wijaya, kenaikan tersebut disebabkan dari beberapa faktor, mulai dari kenaikan bahan baku hingga kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Harga pupuk dan bahan baku pupuk di dunia memang mengalami kenaikan seiring dengan melonjaknya harga berbagai komoditas dunia, antara lain karena pengaruh pandemi, krisis energi di Eropa, serta adanya kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya dan lonjakan permintaan yang tinggi di pasar dunia, ungkap Wijaya. Wijaya menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan dalam negeri, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Terkait harga pupuk non-subsidi, pihaknya berkomitmen untuk menjaga harga pupuk non-subsidi tetap stabil agar tetap bisa dijangkau oleh konsumen atau petani.
Pernyataan PT Pupuk Indonesia diperkuat oleh pendapat Dwi Andreas Santoso sebagai pengamat pangan IPB sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Seperti dilansir dari merdeka.com, Andreas mengatakan harga internasional mengalami lonjakan drastis sejak Mei lalu dan terus bertahan hingga akhir tahun. Ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pandemi COVID-19 global dan melonjaknya harga komoditas di pasar internasional, sehingga turut mempengaruhi harga pokok produksi pupuk di Indonesia. Andreas menilai harga pupuk non-subsidi pun terkena imbas dari kondisi harga internasional. Meski begitu, Andreas menilai kenaikan harga pupuk non-subsidi dalam negeri tidak setinggi harga internasional. Kenaikan bahan baku urea luar biasa tinggi sehingga mendongkrak harga pupuk. Sehingga harapan kita dalam beberapa bulan harga gas alam akan turun. Dan kalau harga gas alam turun, barangkali pupuk terutama yang berbasis nitrogen akan turun, ungkap Andreas. Sementara itu dilansir dari republika.co.id, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menyatakan langkah Cina yang menyetop ekspor fosfat memiliki pengaruh besar terhadap situasi harga bahan baku secara internasional. Selain fosfat, bahan baku lain seperti KCl juga naik hingga sekitar 3 kali lipat. Di samping itu, juga terdapat kenaikan harga gas alam di Eropa yang menyebabkan harga pupuk secara internasional terganggu. Memang ada kenaikan harga bahan baku, ungkap Bakir. Setelah kita mengetahui penyebab kenaikan harga pupuk non-subsidi, lalu apa langkah yang harus segera diambil pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pupuk non-subsidi ini? Dilansir dari republika.co.id, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Pertanian untuk dapat menetapkan harga eceran tertinggi untuk pupuk non-subsidi. Penetapan HET ini diusulkan seiring dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi saat ini yang terus melonjak. Ia mengatakan dengan ditetapkannya HET diharapkan bakal menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian secara nasional dapat dijaga. Adapun khusus untuk pupuk bersubsidi, DPR meminta agar pengumpulan data pengajuan pupuk bersubsidi oleh petani dilakukan setiap 4 tahun. Sebagaimana diketahui, sistem yang saat ini berlaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yakni petani mengajukan pupuk subsidi setiap tahun dan tercatat dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ERDKK. Sementara itu, usulan lain datang dari pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Kudori. Seperti dilansir dari bisnis.com, Kudori meminta pemerintah untuk mengkompensasi harga pupuk non-subsidi dari laba PT Pupuk Indonesia Persero. Kudori beralasan torehan kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia relatif positif selama 3 tahun terakhir. Hanya saja Kudori menambahkan, holding BUMN pupuk itu masih minim berkontribusi pada penyediaan akses pupuk yang terjangkau bagi petani. Pertengahan tahun lalu, PT Pupuk Indonesia Persero membukukan setoran dividen dan pajak kepada negara sebesar 8,25 triliun.
Kontribusi tersebut terdiri dari dividen pada 2020 sebesar 588 miliar dan setoran pajak pada 2020 sebesar 7,67 triliun. Adapun penetapan dividen tersebut disampaikan dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Dengan demikian, Kudori menegaskan pemerintah dapat mengalokasikan torehan laba dari holding BUMN pupuk itu untuk mengkompensasi kenaikan harga pupuk non-subsidi yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Menurut dia, intervensi pemerintah untuk mengatur harga pupuk domestik relatif lebih mudah lantaran keseluruhan faktor pembentuk harga dimiliki oleh negara. Kasus itu, kata dia, berbeda dengan upaya intervensi terhadap kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh kekuatan produksi swasta. Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah untuk antisipasi kenaikan harga pupuk non-subsidi yaitu dengan penerapan pertanian organik. Seperti dilansir dari republika.co.id, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan Kementan akan terus mendampingi petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Tahun ini kami akan mengajarkan petani bagaimana pupuk berimbang. Kami akan gaungkan itu dan mengajarkan 1 juta penyuluh terkait penggunaan pupuk berimbang, kata Syahrul. Demikian sahabat ulasan mengenai harga pupuk non-subsidi yang meroket naik hingga 100%. Dan mengulas penyebab serta upaya pemerintah untuk antisipasi hal ini. Bagi rekan yang memiliki pendapat atau informasi lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.